Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kembali saya akan menceritakan sebuah kisah misteri. Kisah misteri kali ini berdasarkan pengalaman nyata seorang teman. Nama dan tempat kejadian kami samarkan. Baiklah, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namaku Mada. Kejadianku ini terjadi beberapa tahun yang lalu ketika aku masih bekerja di sebuah agensi digital marketing yang berada di ibu kota Jakarta. Menjalani pekerjaan di ibu kota memang cukup melelahkan. Meeting setiap hari, belum lagi ditambah kondisi jalanan yang cukup padat, membuatku harus punya tenaga ekstra dalam menjelajahi hari-hariku. Tapi untungnya hanya itu masalahku. Di dalam pekerjaan tidak ada hambatan sama sekali. Aku sudah bersepakat dengan bosku bahwa setiap weekend, Sabtu dan Minggu, aku pulang ke Bandung. Karena memang domisiliku masih di Bandung. Hingga sampailah pada hari itu, ada tanggal merah di hari Jumat. Dan ini sebuah long weekend. Kesempatan bagiku untuk bisa pulang ke Bandung lebih cepat dan bisa bertemu dengan kedua orang tuaku. Kamis malam, aku ada meeting terakhir dengan klienku di sebuah kafe. Sampai akhirnya meeting pun selesai sekitar jam 9 malam dan aku memutuskan untuk langsung pulang ke Bandung. Temanku Adam sempat menahanku karena melihat kondisiku yang tampak kelelahan. Dia menyarankan untuk pulang ke Bandungnya besok pagi saja, biar seger katanya. Tapi tanggunglah pikirku, besok pasti macet karena long weekend. Kalau sekarang mungkin masih kosong. Aku pun berpamitan dengan temanku itu dan langsung menuju Bandung dengan mobilku sendirian. Dan benar dugaanku, karena ini masih hari Kamis, kondisi jalanan nampak sepi, tidak terlalu ramai. Hanya beberapa mobil saja yang lewat menuju Bandung. Aku pun mulai memasuki jalan tol menuju Bandung. Mobilku ini mobil dengan 7 kursi, jadi di belakangku masih ada 2 jajar kursi penumpang yang tentu saja kosong. Agar tidak sepi, aku pun menyalakan lagu dari MP3 yang kupunya. Setelah lagu diputar, lumayanlah aku tidak terlalu mengantuk. Perjalanan pun terus berlalu, hingga sampai entah di kilometer berapa, tiba-tiba lagu yang kuputar di mobil berhenti. Mungkin sinyal internetnya jelek, begitu pikirku. Setelah itu, aku langsung beralih ke radio. Tapi seperti yang kubilang, frekuensinya juga kosong. Jadi, yang kudengar hanya suara frekuensi kosong saja. Untuk beberapa waktu, aku diamkan saja sampai dari suara runyam itu samar, ku dengar ada suara alunan musik. Ku dengarkan lagi dengan saksama. Suaranya berasal dari radio. Aku coba kencangkan volume radio mobilku. Iya, jelas sekali terdengar suara alunan musik gamelan dari radio itu. Mungkin memang ada sinyal yang tertangkap, pikirku, meskipun masih kresek-kresek suaranya. Sampai tiba-tiba
suara itu semakin besar dengan sendirinya. Suara musik gamelan yang ada di mobilku itu semakin membesar dengan sendirinya, dan refleks aku langsung mematikan radionya. Penasaran, ku nyalakan lagi radio di mobilku itu, tapi kali ini hanya frekuensi kosong. Aku pun lalu mematikan radionya. Perjalanan pun berlanjut. Beberapa kali aku menguap dan mengucek mataku karena saat itu aku sedikit mengantuk. Namun tidak begitu lama ada sesuatu yang menarik perhatianku. Hanya berjarak beberapa meter di depanku, kulihat di sebelah kiri jalan ada orang-orang yang sedang berjalan seperti rombongan yang berjalan beriringan sambil membawa obor. Aku pun memperlambat laju mobilku. Kubuka jendela sebelah kiri untuk melihat lebih jelas. Kulewati mereka. Kulihat beberapa perempuan berjalan memakai baju seperti kebaya sambil membawa obor dan mengiringi perempuan-perempuan yang memakai baju seperti penari. Aku perhatikan dengan seksama hingga salah satu dari rombongan itu, seorang perempuan, melihat ke arahku. Dia menganggukkan kepalanya sambil tersenyum seakan mengajakku turun. Kulihat rombongan itu cukup panjang dari sisi jalan. Mereka seperti masuk lebih dalam, naik ke sebuah bukit kecil. Aku lantas berhenti. Kulihat dari kejauhan ada cahaya yang cukup terang di tengah bukit sana. Dan samar, ku dengar juga suara alunan musik gamelan. Sepertinya ada pesta rakyat di sana. Entah apa yang ada di pikiranku saat itu, aku menepikan mobilku dan beranjak turun. Aku mengikuti rombongan itu, dan setelah melewati jalan seperti bukit kecil, tak jauh dari sana, kulihat dengan jelas ada sebuah pesta rakyat. Ada penari yang sedang menari-nari. Ada orang-orang berkumpul dan mengobrol. Ada yang sedang makan, sangat ramai sekali. Kulihat sekeliling banyak sekali orang-orang di sana. Di tengah sebuah lapangan, bahkan ada seperti para pemain gamelan yang mengiringi penari-penari itu. Sekelilingnya hutan dan pohon-pohon yang besar. Ketika aku terpukau melihat itu, tiba-tiba seorang penari dengan sengaja menyenggol lenganku. Refleks aku melihatnya. Parasnya sangat cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang lurus, dan matanya tajam menatapku. Dia melihat ke arahku, tersenyum dan mengedipkan sebelah matanya, lalu pergi meninggalkanku sambil bersenda gurau dengan teman-temannya yang lain. Dia coba menggodaku. Jantungku lantas berdegup sampai kusadari sesuatu. Sejauh mataku memandang, semua yang ada di sana adalah perempuan. Ya, perempuan, penari, orang-orang semuanya perempuan. Aku pun memutuskan untuk pulang saja. Aku lalu kembali ke arah mobilku. Sampai di mobil, suara keramaian itu masih terdengar olehku. Sebelum pulang, kupastikan lagi menengok ke belakang.
Dan aku cukup dikagetkan ketika ada seorang perempuan yang sudah berdiri tidak jauh dariku. Dia sepertinya menyusulku, perempuan cantik yang sebelumnya kulihat tadi. Dia memakai baju setelan penari berwarna hijau. Dia melambaikan tangannya, mengajakku mendekatinya sambil tersenyum, seakan terus menggodaku. Dia pun lalu berlari kecil dan menghilang di balik bukit. Muncul lagi rasa penasaranku. Aku lalu mengejarnya ke balik bukit tadi. Dan begitu sampai di balik bukit kecil itu, bulu kuduku berdiri seketika dari ujung kaki hingga ujung kepala. Pesta yang baru beberapa saat kulihat tadi, keramaian-keramaian itu kini sudah tidak ada. Sejauh pandanganku, yang kulihat hanya pepohonan rimbun yang gelap. Suara gamelan itu pun seakan menghilang di telan malam, senyap dan tiba-tiba saja. Astagfirullah. Kini yang aku dengar adalah suara tertawa perempuan yang bersahut-sahutan. Terdengar sangat jauh, namun seakan-akan memutariku. Terus terdengar sangat menakutkan. Kontan aku langsung berlari dan segera kembali ke mobil. Tanpa pikir panjang, aku langsung tancap gas mobilku meninggalkan tempat itu. Aku masih belum percaya apa itu tadi hantu atau apa. Jantungku berdegup kencang. Aku tetap coba berkonsentrasi dengan jalan. Sampai tak lama kemudian ku dengar suara sesuatu. Seperti suara mendesis. Refleks, aku pun menengok ke belakang. Ya Allah. Duduk di jok belakang kursi mobilku, terlihat seorang perempuan dengan rambut panjang hitam. Dia menyeringai, lalu lidahnya menjulur keluar panjang sekali. Memakai baju kebaya berwarna hijau tua dengan matanya hitam dan sekujur tubuhnya dipenuhi kulit bersisik hitam mengkilap seperti ular. Aku langsung membuang mukaku sambil berdoa dan sambil terus berkonsentrasi dengan jalan. Dia terus mendesis di belakangku. Hingga ku dengar dia berkata, "Sugante rek ngiring sarang abi." Setelah dia berkata seperti itu, sosok itu pun hilang. Selama perjalanan menuju Bandung, setelah kejadian itu, aku terus berdoa hingga sampailah aku di kota Bandung. Kira-kira dini hari aku baru sampai ke rumah. Aku pun langsung bersih-bersih, istirahat, langsung tidur. Tidak hanya sampai di jalan tol saja. Ketika aku tidur pun, aku merasakan erup-erup. Tapi tidak seperti ditindih, melainkan
badanku seperti dililit sesuatu. Aku sulit bernafas. Yang sempat terbayang olehku ketika aku ketindihan itu, sosok perempuan yang sama seperti kulihat di mobil. Berambut panjang hitam, matanya hitam tajam, sekujur tubuhnya bersisik hitam, mengkilap seperti ular dengan lidah yang menjulur panjang. Keesokan paginya, aku menceritakan pengalamanku kepada kedua orang tuaku. Mereka hanya menitip pesan agar berhati-hati ketika melewati jalan tol itu. Selalu berdoa sebelum pergi dan selama dalam perjalanan, katanya. Lain lagi ketika kuceritakan pada Adam temanku. Dia bilang dan memastikan aku berada di kilometer berapa ketika kejadian itu. Mungkin di sekitar kilometer 90 atau 100 pikirku. Adam dengan serta-merta langsung menceritakan padaku beberapa kejadian mistis yang pernah terjadi di sana. Dan konon katanya ada kerajaan gaib yang tidak terlihat di sekitar sana. Ada kehidupan lain di dimensi yang lain yang ada di tempat itu. Apakah mungkin malam itu aku sedang melihatnya? Dan sosok yang kulihat itu, mungkinkah penjaganya? Demikian teman-teman cerita pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi